Jadi seperti biasa, sehabis tarawih anak saya nanya, "Pah, kenapa kok kita harus memeluk Islam?" Video ini tidak bicara tentang kenapa saya dan anak saya memeluk Islam, tapi karena penonton Pamunya Ngantor adalah para intelektual, jadi saya ingin berbagi jawaban yang akhirnya saya temukan berkat pertanyaan anak saya tadi, yaitu pertanyaan yang cukup polos. Kenapa kita sebagai manusia yang berpikir bisa memeluk sebuah agama? Atau mungkin pertanyaan yang sebenarnya adalah kenapa kita sebagai manusia juga harus mempercayai Tuhan. Video ini juga punya sumber, jadi ketika saya menerima pertanyaan itu, saya membuka Google dan akhirnya nemu sebuah artikel dari The Conversation Indonesia dan mendapati artikel yang serupa. Saya Romul Abbas, selamat datang di Pamunya Ngantor. Pada tahun 1944, ada dua psikolog di Smith College, namanya Fritz Heider dan Marianne Simmel. Mereka berdua membuat film pendek berdurasi sekitar 1,5 menit. Isinya simple kok, sebuah segitiga besar, segitiga kecil, dan lingkaran kecil bergerak di sekitar persegi panjang yang salah satu sisinya bisa terbuka dan tertutup. Hanya itu saja, ya, bentuk-bentuk geometris yang bergerak di layar putih. Heider dan Simmel memutarnya di depan 34 mahasiswa dan bertanya, "Apa yang kalian lihat?" Hampir semua menjawab dengan bentuk cerita. "Segitiga besar itu cukup jahat," kata mereka. "Dia mengejar segitiga kecil dan lingkaran. Segitiga kecil dan lingkaran itu mereka anggap sebagai kekasih yang berusaha melarikan diri." Jadi mereka melihat drama lengkap dengan konflik penyelamatan. Padahal itu cuma bentuk geometris biasa. Tapi ternyata ada wajah dan suara di layar itu. Tidak ada petunjuk bahwa bentuk-bentuk itu menginginkan apapun. Tapi otak dari 34 mahasiswa itu tidak bisa menahan diri ternyata. Mereka toh akhirnya melihat niat dan bahkan melihat seseorang di tempat yang sepenuhnya kosong. Eksperimen itu jika diukur atau dihitung di tahun 2026 itu umurnya sudah 80 tahun. Dan selama 80 tahun itu, para psikolog terus menemukan hal yang serupa, yaitu kecenderungan melihat seseorang di balik peristiwa acak ternyata hanya salah satu dari beberapa mekanisme kognitif di kepala manusia. Mekanisme-mekanisme itu masing-masing berevolusi untuk keperluan bertahan hidup yang sangat berbeda. Tapi ketika para ilmuwan mulai memetakan bagaimana mekanisme-mekanisme itu saling terhubung, ya ternyata mereka sampai pada pertanyaan yang tidak mereka antisipasi. Penjelasannya begini, ada psikolog bernama Justin Barrett, dia memberi nama untuk kecenderungan yang ditemukan Heider dan Simmel tadi dengan Hyperactive Agency Detection Device atau HADD kalau di Indonesia kan. Otak kita menurut teorinya bukan sekadar bisa mendeteksi agen. Otak kita itu terlalu bersemangat dalam mendeteksi agen. Penggambaran sederhananya seperti ini. Asumsikan nenek moyang kita di masa purba berada di padang sabana di masa lampau. Mereka mendengar ada suara gemerisik di semak-semak. Kemungkinannya kan ada dua. Apakah itu suara angin ataukah itu suara macan tutul? Kalau otak mereka menebak macan tutul, padahal ternyata angin, mereka hanya kehilangan sedikit energi untuk bersiaga kan. Tapi kalau otak mereka itu menebak angin, padahal ternyata macan tutul, mereka bisa mati. Jadi seleksi alam itu memproduksi otak yang bias ke satu arah. Lebih baik salah curiga 1000 kali daripada lengah 1 kali. Otak kita itu menjadi detektor agen yang sangat sensitif dan ternyata lebih sering membunyikan alarm palsu daripada melewatkan ancaman yang lebih nyata. Bias itu ternyata tidak hilang ketika ancaman predator itu mulai surut ya. Di masa-masa modern seperti sekarang kan kita tidak tinggal di hutan lagi. Dia tetap menyala bahkan di masa-masa modern seperti ini. Jadi kita kan bisa melihat sebuah wajah yang terbentuk dari awan atau mungkin mendengar langkah kaki di rumah yang kosong. Kadang kita juga merasakan kehadiran sebuah entitas di ruangan yang benar-benar sunyi dan tidak ada siapa-siapa. Singkatnya, otak manusia itu akan terus mencari seseorang atau agen bahkan ketika tidak ada siapapun. Tapi kan melihat seseorang itu belum cukup untuk melahirkan Tuhan. Oke, ada penelitian yang lain. Di sebuah laboratorium, Deborah Kellerman, dia seorang psikolog perkembangan anak di Boston University, anak-anak prasekolah itu menjawab pertanyaan tentang dunia di sekitar mereka. Jadi Kellerman itu bertanya kepada mereka, mengapa ada batu-batu tertentu itu sudutnya tajam? Jawaban anak-anak ternyata cukup unik, supaya binatang itu bisa menggaruk punggungnya. Ia bertanya mengapa awan itu ada. Jawaban mereka, ya untuk menurunkan hujan.
Terus pertanyaan terakhir, mengapa sungai itu ada? Ya, agar ikan itu bisa punya tempat tinggal. Anak-anak itu sebenarnya tidak sedang bercanda, kawan-kawan. Mereka itu benar-benar melihat dunia sebagai tempat di mana segala sesuatu itu ada untuk tujuan tertentu. Kahneman menyebutnya sebagai teleologi serampangan atau promiscuous teleology, yaitu kecenderungan menyematkan tujuan kemana-mana tanpa pandang bulu, termasuk ke benda-benda alam yang sama sekali tidak dirancang untuk siapapun. Bias ini ternyata tidak hilang sepenuhnya saat mereka beranjak dewasa. Sekitar tahun 2013, Kahneman menguji fisikawan dari Universitas Mapan ya di Amerika Serikat. Dalam kondisi normal, para ilmuwan ini menolak penjelasan teleologis yang tidak masuk akal seperti anak-anak tadi. Tapi ketika diberi tekanan, waktunya dipersempit, ketika mereka itu harus menjawab cepat tanpa sempat berpikir analitik, para fisikawan ini ternyata kembali menyetujui kalimat seperti matahari memancarkan panas agar kehidupan kita itu terpelihara. Jadi ini fenomena unik. Para ilmuwan yang terlatih dalam hitungan detik ya, ketika disodori pertanyaan yang diberi tekanan sepersekian detik harus jawab, ternyata jawabannya itu jatuh ke bias yang sama persis dengan anak berusia 5 tahun tadi. Ketika eksperimen serupa dijalankan di Cina ini kan sebuah konteks yang jauh lebih sekuler dan bukan bagian dari tradisi monoteistik ya. Ternyata anak-anak di Cina itu menunjukkan pola yang sama. Mereka melihat tujuan ada di mana-mana, persis seperti anak-anak di Boston, Amerika. Maksud saya adalah, apa yang ada di kepala anak-anak berdasarkan penelitian tadi, sebenarnya bukan fenomena budaya yang eksklusif di Barat. Jadi, sampai di sini kita sudah punya dua premis, atau saya sudah punya dua premis ya. Pertama, otak manusia itu selalu melihat seseorang atau agen di balik peristiwa acak dimanapun dan di negara manapun. Tapi ternyata otak yang sama juga menyematkan tujuan ke hampir semua yang ada di dunia ini. Berarti ada seseorang atau agen yang bertujuan. Tapi agar seseorang ini menjadi sesuatu yang lebih menyerupai Tuhan, dia membutuhkan satu hal lagi, yaitu mereka butuh pikiran. Kita semua sebagai manusia kan punya kemampuan yang oleh para psikolog itu disebut sebagai teori pikiran, semacam kapasitas untuk mengatribusikan pikiran, niat, dan emosi kepada makhluk lain. Sebenarnya kita melakukannya sepanjang waktu tanpa sadar. Tanpa harus ditunjukkan secara verbal, manusia itu bisa menebak kapan teman mereka itu marah dan kenapa orang tua kita itu bisa kecewa kepada kita. Kita juga bisa menebak bahwa orang-orang asing yang kita temui di jalan-jalan itu tentu saja punya tujuan yang berbeda dari tujuan kita. Kemampuan ini akhirnya berevolusi karena kita adalah makhluk sosial yang perlu memprediksi perilaku sesama, dan ternyata kemampuan ini tidak berhenti di makhluk hidup saja. Jadi jika disusun secara sistematis, hasilnya begini. HADD atau HADD mendeteksi adanya agen atau adanya seseorang. Teleologi serampangan memperlihatkan sebuah tujuan. Kemudian teori pikiran melengkapi gambar-gambarnya. Sekarang, seseorang itu kan punya keinginan dan emosi. Dia bisa marah kalau kita melanggar aturan, dan dia bisa senang kalau kita patuh. Nah, teori pikiran itu mengubah agen atau seseorang atau sosok atau entitas yang tidak kasat mata menjadi seseorang yang bisa kita ajak berhubungan dan kita mintai tolong lewat doa. Dari sinilah konsep ketuhanan mulai memiliki bentuk yang kita kenali sekarang. Tapi ada satu pertanyaan menarik. Konsep tentang agen yang punya tujuan, punya pikiran, dan tak kasat mata kan bisa muncul kepada siapapun. Tapi mengapa konsep spesifik ini bertahan lintas generasi dan menyebar ke budaya-budaya yang sama sekali tidak saling terhubung? Ada antropolog kognitif yang saya dapat dari The Conversation Indonesia, namanya Pascal Boyer dan Scott Atran, mempelajari mengapa beberapa ide itu lebih lengket di memori manusia dibandingkan yang lain. Boyer menemukan bahwa ide yang paling mudah diingat dan yang paling mudah diceritakan ulang itu bukan ide yang biasa, dan bukan pula ide yang paling aneh, melainkan ide yang tingkat keanehannya itu jauh lebih sedikit. Boyer menyebutnya sebagai keanehan minimal atau minimum counterintuitiveness. Konsep yang optimal untuk bertahan di memori kolektif adalah konsep yang mengikuti hampir semua aturan dunia kita, tapi melanggar satu atau dua aturan saja. Jadi, dalam sebuah eksperimen memori, ada dua uji coba kepada beberapa orang dan mereka diminta untuk mengingat berbagai jenis konsep. Hasilnya seperti ini. Patung marmer yang bisa menangis
ternyata jauh lebih mudah diingat daripada patung marmer biasa, tapi dia juga lebih mudah diingat daripada patung marmer yang bisa terbang, bisa berubah warna, memiliki sayap, bisa menghilang, dan bisa berubah menjadi pesawat alien. Kenapa itu bisa terjadi? Patung marmer biasa itu terlalu biasa untuk menarik perhatian. Sementara patung marmer yang bisa terbang, bisa berubah warna, punya sayap, bisa menghilang, dan berubah menjadi pesawat luar angkasa itu ya terlalu banyak melanggar aturan fisika sehingga otak itu kesulitan memprosesnya. Tapi konsep pertama yaitu patung marmer yang bisa menangis, yang tiba-tiba bisa menangis, masih dianggap wajar untuk dipahami dan diceritakan ulang tanpa ada distorsi. Tuhan di hampir semua tradisi keagamaan itu kan digambarkan sebagai entitas yang memiliki sifat manusiawi seperti kemarahan dan sifat kasih sayang, tapi kan juga melanggar satu atau dua batasan fisik. Dia tidak terlihat dan dia bisa hadir di mana saja sekaligus. Menurut ilmuwan psikologi kognitif, sifat-sifat manusiawi itu disediakan oleh teori pikiran, theory of mind tadi, dan pelanggaran kecil terhadap hukum fisika itulah yang membuat konsep Tuhan itu menjadi lengket di memori orang-orang dan mudah berpindah lintas generasi, baik sejak masa purba maupun masa modern seperti sekarang. Sampai titik ini, sebagian penonton Pamenya Ngantor mungkin akan berpikir, bukankah semua yang baru saja saya jelaskan tadi itu justru menunjukkan bahwa Tuhan hanyalah produk otak? HADD atau HADD, teleologi serampangan atau theory of mind, bukankah ini semua hanyalah kecelakaan evolusi yang memproduksi ilusi bernama Tuhan? Bukankah ini membuktikan bahwa Tuhan hanyalah ilusi semata? Itu bacaan yang sangat umum. Mungkin jika jatuhnya ke Abasetu, hasilnya demikian. Saya sering ketemu hal yang seperti ini dan saya sepenuhnya paham mengapa ada orang yang sampai ke sana. Tapi ada twist yang menarik. Justin Barrett, psikolog yang saya kutip sebagai pencetus istilah HADD atau HADD tadi, dia sendiri seorang yang percaya Tuhan. Koreksi jika saya keliru, Justin itu seorang Kristen yang cukup taat. Dia juga intelektual, pernah menjadi peneliti di Universitas Oxford dan sekarang menjadi profesor di Fuller Graduate School of Psychology. Dan Justin punya satu analogi yang menarik untuk menjawab pertanyaan itu. Dia bilang gini, misalkan sains menghasilkan penjelasan yang meyakinkan tentang mengapa saya mencintai istri dan anak saya, apakah saya kemudian harus berhenti percaya bahwa saya mencintai istri dan anak saya? Maksud Barrett adalah mampu menjelaskan mekanisme sebuah keyakinan tidak otomatis membatalkan kebenarannya. Kita kan tahu persis mekanisme biologis di balik rasa lapar ketika puasa. Ilmu pengetahuan juga mampu menjelaskannya dengan sangat baik. Kita tahu hormon dan neuron mana yang aktif, sinyal apa yang dikirim ke otak untuk menyampaikan bahwa ini lo lapar. Tapi tidak ada orang waras manapun yang kemudian menyimpulkan karena kita bisa menjelaskan bagaimana mekanisme lapar, maka makanan itu tidak nyata. Rasa lapar itu bukan ilusi. Dia cuma mekanisme kimiawi atau biologis yang mengarahkan kita ke sesuatu yang memang ada di luar sana, yaitu makanan. Makanya, pernyataan yang benar itu bukan mengapa otak memproduksi kepercayaan kepada Tuhan, tapi apakah kepercayaan itu mengarah ke sesuatu yang nyata, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, di titik inilah sebagai seorang muslim, saya langsung teringat pada satu konsep yang kita kenal sejak bangku-bangku madrasah level SD atau ibtidak ya, yaitu kalimat fitrah. Kebanyakan dari kita mengenal kata ini dari konteks zakat fitrah, yaitu kembali ke fitrah. Dan kita sering menerjemahkannya sebagai sifat bawaan atau naluri asli. Penerjemahan seperti itu juga tidak masalah. Tapi ketika saya membuka Lisanul Arab, yaitu Kamus Bahasa Arab Klasik karya Ibnu Manzur, saya menemukan sesuatu tentang akar kata ini. Jadi kata fitrotun berasal dari kata fatoro. Dan menurut Lisanul Arab, makna paling dasar dari fatoro adalah asyakku, atau yang berarti membelah, merekah, atau menyibak. Sebagai mushaf yang paling fasih tentang bahasa Arab, Al-Quran sendiri menggunakan akar kata ini dengan makna yang persis sama. Seperti dalam surat Al-Infitor ayat 1, Allah berfirman, Iza sama fatorat, ketika langit itu terbelah. Kemudian kata tafatir, yang berasal dari akar kata yang sama, ternyata merujuk pada tunas-tunas pertama tumbuhan yang merekah dari permukaan tanah, atau yang baru muncul menyibak tanah untuk naik ke permukaan.
Sekarang dengan pemahaman linguistik tadi, mari kita bicara ayat dan atau hadis tentang fitrah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang telah Dia ciptakan manusia di atasnya. Coba kalian perhatikan, Allah tidak mengatakan aku ajarkan manusia agama ini, tapi Dia mengatakan aku ciptakan manusia di atas fitrah ini. Jadi fitrah itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar. Dia adalah bagian dari desain penciptaan manusia itu sendiri. Dan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ini populer sekali, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bawaan sejak lahir, bukan hasil pengajaran. Dan perubahan dari fitrah itu datang dari luar, yaitu dari lingkungan dan budaya di mana dia tumbuh. Maksud saya adalah pada akhirnya, penelitian psikologi kognitif yang tadi saya ulas membuat saya mengerti satu hal, bahwa Tuhan sendiri sudah merancang manusia secara keseluruhan agar kepercayaan kepada Tuhan itu terasa sangat natural. Bukankah di sini kita bisa memahami bahwa kalau teologi itu atau tauhid atau ilmu kalam itu mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan untuk berhubungan dengan Tuhan, bukankah Tuhan sudah merancang kita, manusia, sedemikian rupa sehingga kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi lebih alamiah. Jadi otak kita itu bukan sedang berhalusinasi. Otak kita itu, sepanjang penelitian tadi itu bekerja persis seperti yang dirancangkan oleh penciptanya. Otak kita bekerja sesuai fitrahnya. Saya Mulabas, ini Pamanjangan Tor, sampai jumpa.